Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dalam renungan pesan moral Sabda Kehidupan, Minggu 7 Februari 2021. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang kelima. Injil yang ditawarkan oleh gereja untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus, pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tema Injil hari ini antara lain tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Sebagaimana hari Minggu sebelumnya, saya mengajak kita untuk melihat kira-kira apa pesan moral Injil ini untuk kita. Untuk itu, marilah, sebagaimana pemuda kaya yang pernah bertanya kepada Yesus, kita boleh bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Mengenai apa yang harus dibuat, Injil hari ini, Injil minggu ini, memberikan pesan moralnya kepada kita. Pesan moral yang pertama, sebagaimana ibu mertua Simon yang setelah mengalami kasih karunia Tuhan dengan penyembuhan yang dialaminya, ia segera melayani Yesus dan para pengikutnya dan para muridnya yang datang ke rumahnya. Melayani Yesus dan para murid kiranya adalah sebuah tindakan syukur dan terima kasih yang bisa dibuat oleh ibu mertua Simon. Apa yang dibuat ibu mertua Simon seharusnya juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengalami kebaikan dan kasih karunia Tuhan haruslah diikuti dengan tindakan syukur dan terima kasih dalam kehidupan kita. Pesan moral yang kedua, Yesus setelah mengerjakan tindakan penyembuhan dan pengusiran setan, esok harinya pada pagi-pagi benar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus dengan tindakannya ini mengingatkan kita bahwa kita memang harus bekerja. Kita memang harus berkarya. Namun kita tidak pernah boleh lupa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, membangun relasi pribadi dengan Tuhan yang adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu membuatnya secara tersendiri, maka hari Minggu adalah hari di mana pesan ini dapat dipraktekkan. Meninggalkan kesibukan kita dan membiarkan diri kita 1-2 jam bersama Tuhan di dalam rumahnya, sehingga kita boleh mendapatkan kembali jiwa dari segala aktivitas kita, jiwa dari segala karya kita. Pesan moral yang ketiga, ketika Yesus sementara berdoa, para murid menemuinya dan mengatakan, "Semua orang mencari Engkau." Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Dialog ini menyatakan kepada kita dua hal. Pertama, sebagai pelayan, kadang kita tidak bisa menjadi pribadi yang berguna untuk banyak orang, karena kebaikan kita hanya berfokus kepada orang tertentu atau kelompok tertentu saja. Kita merasa nyaman karena orang menyukai kita
di tempat tertentu, lalu lupa bahwa orang di tempat lain juga butuh kebaikan dan sentuhan kita. Kedua, sebagai umat. Sebagai umat, kadang kita mau supaya pelayan yang bagus, pelayan yang mantap di mata kita hanya untuk kita, hanya untuk kelompok kita. Dia tidak perlu melayani mereka yang lain. Dia cukup untuk diri kita. Dengan Injil ini, kita semua disadarkan, baik sebagai pelayan maupun sebagai umat, agar sadar bahwa kebaikan pewartaan Injil harus dialami semua orang. Oleh karena itu, tugas kita semua adalah memungkinkan setiap pelayan agar dia ada untuk semua orang. Semoga Tuhan memberimu damai.